Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ayu Kurniawati dari Solo. Yang pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada korban meninggal COVID-19 dan keluarganya. Kemudian saya juga mau mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga pasien PDP maupun ODP untuk do your social distancing atau physical distancing. Hari ini sangat membantu banget. Kenapa? Karena ini bisa menekan laju perkembangan virus corona ya teman-teman. Nah, kali ini mungkin saya akan ngebahas tentang kalau kita periksa ke rumah sakit dan kita dinyatakan positif COVID-19, tapi kita tidak mengalami gejala apapun, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan panik ataupun teman-teman nggak perlu ke rumah sakit karena badannya teman-teman itu berpotensi untuk menyebarkan virus di rumah sakit karena rumah sakit itu tempat penyebaran virus tercepat ya teman-teman. Dan yang kedua, cukup teman-teman isolasi diri di rumah selama 14 hari. Kenapa? Karena virus itu bisa berkembang dalam tubuh kita 2-14 hari. Nah, kenapa sih kok kita COVID-19 tapi kita nggak mengalami gejala apapun? Nah, kenapa? Yang pertama, karena tubuh teman-teman itu sehat. Jadi, tubuh teman-teman itu kuat gitu. Makanya kenapa teman-teman nggak perlu untuk lakukan isolasi diri di rumah. Kenapa? Karena tubuhnya teman-teman itu berpotensi untuk menebarkan virus kepada orang lain. Yang harus dilakukan adalah tetap makan makanan yang sehat, minum vitamin selama 14 hari tersebut setelah teman-teman dinyatakan positif, dan lakukan itu secara terus-menerus, jangan sampai kelewatan untuk minum vitamin dalam waktu 14 hari tersebut. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, apabila teman-teman ke rumah sakit dan teman-teman dinyatakan COVID-19, tapi teman-teman mengalami gejala ringan seperti demam, batuk, terus tapi teman-teman tidak sesak nafas dan teman-teman masih bisa beraktivitas seperti biasa, yang harus teman-teman lakukan adalah please jangan ke rumah sakit. Terus teman-teman please isolasi diri di rumah. Terus teman-teman, kenapa ya? Karena teman-teman itu bisa menjadi penyebab, bukan ya, mungkin teman-teman itu berpotensi juga untuk menyebarkan virus kepada yang lain gitu, karena pihak atau teman-teman bisa melakukan atau menghubungi rumah sakit rujukan atau puskesmas atau hubungi 119 untuk mendapatkan arahan seperti itu. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang pertama, teman-teman please isolasi diri di rumah selama 14 hari. Terus teman-teman makan makanan yang sehat dan minum vitamin selama 14 hari tersebut setelah teman-teman dinyatakan positif. Terus teman-teman gunakanlah masker jika ketemu sama orang lain. Nah, yang ketiga, apabila teman-teman itu ke rumah sakit dan teman-teman dinyatakan COVID-19, terus tapi teman-teman itu mengalami gejala yang berat seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, terus teman-teman itu mengalami sesak nafas, terus teman-teman itu udah tidak bisa melakukan aktivitas lagi, jadi bener-bener lemes badannya. Yang harus teman-teman lakukan yang pertama kali adalah hubungin 119. Terus yang kedua, gunakan masker jika ketemu sama orang. Tetap makan makanan yang sehat. Dan pasien-pasien yang seperti ini, maksudnya pasien dengan gejala berat seperti ini adalah pasien yang harus diprioritaskan. Dan pasien yang seperti ini tuh yang benar-benar harus didahulukan di medis atau di rumah sakit dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena persentase orang yang mengalami gejala mengalami COVID-19, dia positif COVID-19 tapi dia tidak mengalami apapun, sama yang mengalami gejala ringan dan gejala berat, ternyata yang banyak rumah sakit itu adalah teman-teman yang mengalami gejala ringan ataupun yang tidak mengalami gejala. Jadi teman-teman yang mengalami gejala berat ini tidak tercover oleh tenaga medis. Jadi prioritaskanlah teman-teman kita yang mengalami positif COVID-19 tapi dia memiliki gejala yang berat. Semoga ini tadi bisa membantu teman-teman. Nah, banyak juga ya aku lihat di media sosial, banyak banget teman-teman yang karena ada COVID-19 jadi menimbulkan panic buying gitu. Please jangan, karena
itu akan menjadikan sesuatu yang dampaknya lebih buruk. Kenapa? Karena teman-teman yang membutuhkan barang-barang yang ada, yang seharusnya mereka pakai, jadi barang-barang itu tidak ada. Nih buat teman-teman yang di rumah aja, please untuk tidak sering-sering menggunakan hand sanitizer. Teman-teman kalau di rumah pasti punya sabun dong ya. Sabun mandi boleh, sabun cuci tangan juga boleh. Teman-teman sering-sering aja cuci tangan setiap 20 menit sekali atau kalau bisa sesering mungkin. Kenapa aku bilang jangan menggunakan hand sanitizer? Sebenarnya hand sanitizer itu adalah pembersih kuman semu. Jadi kalau teman-teman itu di rumah aja cuci tangan aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman sering menggunakan hand sanitizer, tangan teman-teman itu akan mengalami yang namanya residu. Jadi lebih bahaya gitu. Kecuali teman-teman emang keluar rumah. Nah, jadi kalau yang di rumah aja, please sering-sering cuci tangan aja pakai sabun. Nah, kalau dia bilang, tapi kan saya keluar aja kak, gimana dong? Ya, yang suruh Anda keluar-keluar itu siapa? Please di rumah aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kerjaan dan lain sebagainya, ya bawa hand sanitizer tersebut. Tapi ingat harus sering-sering cuci tangan. Karena tuh kadang kita nggak sadar ya, hidung kita gatal, kita garuk-garuk, terus mulut kita, terus kita ngucek-ngucek mata. Nah itu yang bisa menyebarkan virus dengan cepat. Begitu ya teman-teman. Dan ada lagi yang aku lihat, yang saya lihat tuh benar-benar buat saya gemes gitu. Jadi kalau orang-orang yang mungkin nggak work from home, dia masih bekerja di kantor, dia itu menggunakan handscoon. Please banget teman-teman, handscoon itu ada tata cara penggunaannya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan sesuatu barang, please cari referensi yang kredibel. Aku minta banget. Kenapa? Karena lucu gitu. Dia pakai handscoon tapi dia megang pena. Dia pakai handscoon, dia megang laporan. Dia megang handscoon, dia makan pakai handscoon, sedangkan tangannya itu kan sama aja kayak Anda nggak perlu pakai handscoon, sama aja kayak Anda pakai tangan Anda sendiri gitu ya. Jadi handscoon itu digunakan untuk barang-barang yang steril. Jadi kalau misalnya dokter nih pakai handscoon, ya dia penggunaan handscoon itu untuk satu pasien. Setelah udah kelar satu pasien dan dia pun megangnya barang-barang steril, habis itu dia apa? Habis itu dia buang tuh handscoonnya. Jadi nggak digunakan terus menerus gitu ya teman-teman. Semoga video ini tuh bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua. Dan aku mau ngucapin sekali lagi, do your social distancing atau physical distancing, karena ini benar-benar ngebantu yang lain. Dan semoga, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat seluruh tenaga medis, aparat yang bertugas, pemerintahan semuanya ya, dari dinas-dinas yang lain yang emang turun ke jalan semuanya, dan yang masih bekerja. Saya mengucapkan kalian luar biasa. Terima kasih untuk segala-galanya yang menjadi garda terdepan semua ini. Dan saya juga mau mengucapkan semoga Indonesia atau seluruh dunia ya cepat untuk kelar COVID-19-nya, dan semoga semuanya bisa berkumpul lagi dengan keluarga dengan aman dan nyaman. Terima kasih.